Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kita pelajari, mulai dari tentang bank sentral, lalu sistem pembayaran ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan tugas dari bank. 1. Memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Menerima pinjaman jika bank umum kelebihan dana. 3. Mencetak dan mengeluarkan uang kertas. 4. Mengawasi bank-bank lainnya. 5. Memberikan kredit jangka pendek dan jangka panjang. Yang merupakan tugas bank sentral adalah, dari 5 ini yang merupakan tugas bank sentral adalah, yang pertama, memelihara kestabilan nilai uang rupiah. Nah, terus mencetak dan mengeluarkan uang kertas. Dan selanjutnya mengawasi bank-bank lainnya. 1, 3, dan 4. Ya, jawabannya C. Nomor 2, Bank Indonesia melakukan hal-hal berikut kecuali A. Mencetak uang kartal, betul. B. Mengatur sistem perbankan, betul. C. Memberikan pinjaman kepada pemerintah, salah. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nomor 3. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fungsi mana dari Bank Indonesia yang akan diambil alih oleh OJK? Yang mana? Mengatur sistem pembayaran, menjaga stabilitas nilai rupiah, mencetak uang, mengatur dan mengawasi bank, kebijakan makroprudensial. Yang diambil alih oleh OJK yaitu mengatur dan mengawasi bank ya. Nomor 4. Suatu kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengurangi biaya yang dibutuhkan apabila terjadi krisis ekonomi disebut kebijakan apa? Betul, kebijakan moneter ya. Nomor 5, perhatikan beberapa tugas berikut ini. 1. Menjaga stabilitas moneter. 2. Pengaturan dan pengawasan perbankan. 3. Pengaturan dan pengawasan pasar modal. 4. Melaksanakan transaksi di pasar modal. 5. Pengaturan dan pengawasan industri keuangan non-bank (IKNB). Berdasarkan pernyataan di atas, yang dialihkan menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah butir keberapa? Yang 2, 3, dan 5. 2, 3, 5D ya. Nomor 6. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter dengan tujuan utama, yaitu betul sekali, menjaga nilai tukar atau kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Nomor 7. Lembaga yang bertugas memantau dan bertanggung jawab mengendalikan jumlah uang beredar di Indonesia adalah Bank Indonesia pastinya ya. Nomor 8. Tujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah betul sekali, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang D ya. Dalam organisasi Bank Indonesia yang berperan sebagai badan pembuat kebijakan dan sebagai badan pelaksana kebijakan adalah Dewan Gubernur ya. Dewan Gubernur adalah sebagai pembuat kebijakan dan sekaligus pelaksananya. Yang terakhir, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa kelembagaan bank sentral berada di luar lembaga pemerintah dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Kemandirian ini disebut institusional independen atau institusi atau lembaga yang berdiri sendiri ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mulai bahas materi tentang alat dan sistem pembayaran ya. Nah, di sini di soal nomor 1 ada pertanyaan, suatu sistem yang berkenaan dengan kegiatan pemindahan sejumlah uang tunai dari pihak ke pihak lainnya disebut, di sini ada kata sistem dan kegiatan pemindahan sejumlah uang, berarti disebutnya dengan sistem pembayaran ya. Nomor 2.
Prinsip sistem pembayaran yang menyatakan segala resiko yang berkenaan dengan sistem pembayaran harus dapat dikelola dan ditanggulangi dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran disebut apa? Di sini segala resiko. Berarti resiko ini aman tidak aman. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 3. Bank Indonesia menginginkan penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara menyeluruh dan mencakup segala aspek sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah. Disebut prinsip apa? Ya, kalau dilihat sekilas tentang akan lebih murah, ini seperti yang ekonomis, tapi di sini mencakup secara menyeluruh dan mencakup segala aspek. Jadi ini lebih ke bagaimana efisiensinya ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Bank Indonesia menerapkan kegiatan menjaga jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat. Kebijakan apakah yang dimaksud menjaga jumlah uang yang beredar? Ini adalah kalau menjaga itu berarti polisi ya. Terus uang yang beredar itu adalah clean money. Jadi clean money polisi ya. Kebijakan atau kegiatan menjaga agar jumlah uang yang beredar itu stabil. Nomor 5. Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai user atau pengguna yang bertugas. Apa yang di sini di jawaban ini yang menunjukkan bahwa Bank Indonesia sebagai pengguna? Ya, jawabannya yaitu yang C, karena Bank Indonesia sebagai peserta dari sistem pembayaran untuk menjalankan instruksi transfer dana dari pemerintah ya. Nomor 6. Di bawah ini merupakan sejarah munculnya uang kecuali yang mana? Betul, masa lampau ya, karena tidak ada. Nomor 7. Segala sesuatu yang biasanya digunakan dan diterima umum sebagai alat penukar atau standar pengukuran nilai disebut alat tukar standar pengukuran nilai disebut ya betul uang ya. Nomor 8. Dapat diketahui bahwa salah satu syarat-syarat uang adalah sebagai berikut. Betul, yang utama itu harus diterima oleh masyarakat ya. 9. Uang yang nilai pembuatannya sama dengan nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Seperti uang 50.000 itu biaya membuatnya itu seharga 50.000. Terus uang 100.000, uang yang lainnya pun seperti itu ya. Tapi biasanya kalau yang tidak seperti itu tuh uang yang zaman dulu, uang yang logam, itu biaya membuatnya itu lebih mahal daripada nilai uangnya. Nah, kalau nilai pembuatannya sama dengan nilai nominalnya, itu disebut uang kartal ya, betul. B. Nomor 10. Perhatikan di bawah ini. 1. Alat penimbun kekayaan. 2. Alat pemindah kekayaan. 3. Standar pembayaran yang ditangguhkan. Pernyataan di atas merupakan fungsi uang asli turunan kartal marginal internasional. Ya, kalau fungsi asli itu sebagai alat tukar dan penentu nilai. Nah, sedangkan di sini penimbun, pemindah, standar pembayaran berarti fungsi dari turunan ya. Jadi jawabannya B. 11. Cek, biliet giro, uang elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu adalah contoh dari alat pembayaran. Betul sekali, non tunai ya. 12. Fungsi dari pemindah bukuan jumlah dana dari rekening bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya adalah ya seperti yang sudah kita bahas kemarin waktu pas mempelajari tentang alat dan sistem pembayaran, ada perbedaan antara cek dan biliet giro ya. Nah, di sini kalau cek itu bisa berupa tunai, kalau biliet giro itu pemindah rekeningan. Jadi jawabannya adalah biliet giro ya. Nomor 13. Berdasarkan sejarah alat pembayaran non tunai yang paling lama digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah yang barusan kita bahas yaitu cek dan biliet giro. 14. Pencairan dana pada cek dengan biliet giro adalah
Jawabannya tadi yang sudah Ibu bahas, bahwa kalau biliet giro itu hanya melalui pemindah bukuan saja, sedangkan C bisa berupa tunai dan pemindah bukuan. Berarti jawabannya adalah yang C ya di sini. Nomor 15, tenggat waktu penawaran cek adalah betul 70 hari sejak tanggal penarikan. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas soal tentang alat dan sistem pembayaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.